kapan masuknya dia, tanggal berapa terakhir menerima orang, ya, siapa orang itu, laki, perempuan, kan pasti tercatat, ya. Apalagi dengan kebiasaan-kebiasaan yang dikatakan oleh tetangga daripada kamar tersebut, ya, bahwa yang bersangkutan Almo itu nggak pernah mematikan lampunya. Nah, waktu itu kan mati lampunya, ya. Jadi, Betul. tapi semua ini kan sudah dilakukan oleh penyidik dan sudah disimpulkan. Namun demikian, tentunya dalam proses penyidikan ini untuk bisa mengungkap satu kasus yang sering, ya, sering terjadi kasus yang sudah ditetapkan A ternyata menjadi B atau C. Nah, ini tentunya kalau ada alat-alat bukti lain, ya, kalau misalnya analisa-analisa ahli lain, ya, yang bisa disampaikan kepada penyidik, tentunya penyidik juga memberikan ruang, ya, untuk membuka kembali penyidikan tersebut kalau memang ada yang perlu dipertimbangkan, ya, yang bisa membuat terang, ya, daripada kasus itu tidak membuat masyarakat bertanya-tanya. Ya, saya kira mungkin itu hal yang memang harus dilakukan secara profesional, ya, secara profesional. Di sini profesionalisme daripada seorang penyidik itu diuji di sini, Mas. Pak, katanya gitu menjaga kos itu keterangannya berbeda. Di malam itu dia itu tidur dari sore sampai malam, baru bangun jam 1 malam gitu. Artinya ada dua hal yang berbeda. Yang seperti ini menurut Bapak sebagai ahlinya penyidikan dari muda sampai Bapak paling tinggi di Bareskrim saat itu, ini bisa menjadi salah satu informasi baru nggak Pak yang seperti ini Pak? Nah, justru Mas Lukman, ya, Mm-mm. kalau seseorang memberi keterangan berbeda itu ada sanksi hukumnya, ya. Memberikan Hmm. keterangan palsu itu ada sanksi hukumnya. Nah, sekarang kan dikatakan kalau memang yang bersangkutan dikatakan ketemu, kan CCTV-nya 24 jam, ya. Betul. Bahkan kita bisa lihat kapan, dan kan CCTV pada saat almarhum masuk itu kan dalam posisi blind spot, ya, tidak bisa melihat Betul. pintu masuk. Tapi malamnya kan itu CCTV-nya normal, bisa melihat, ya. Bahkan Betul. yang bersangkutan penjaganya cuma ngintip saja pada saat istrinya minta Mm-mm. kenapa tidak dibalas. Nah, hal-hal yang demikian tentunya harus ada pendalaman, ya, kita kepada pihak orang-orang yang diperkirakan menyembunyikan sesuatu keterangan. Ya, terhadap orang tersebut kalau dilakukan cross check seperti tadi kan, dia Mm-mm. mengatakan, memberitahu pada di sisi lain dia mengatakan dia tidur. Nah, ini harus di BAP juga gitu, ya. Ah, Jadi kalau ada keterangan yang berbeda dengan dua BAP, maka konsekuensinya yang bersangkutan bisa terkena sanksi hukum, ya, potensinya, ya. Nah, dengan begitu nanti dia pasti akan membuka yang sebenarnya bagaimana. Ya, jadi keuletan seorang penyidik untuk bisa melakukan penyelidikan itu adalah salah satu dengan melakukan cross check. Ya, kalau namanya istrinya mengatakan menghubungi, kapan kita cek di HP-nya yang bersangkutan pakai apa? Pakai HP-nya dicek. Apakah betul istrinya dia katakan bahwa dia tidak pernah, istrinya mengatakan dia tidak merasakan dia menghubungi, kemudian dari pihak penjaganya mengatakan dia tidak pernah dihubungi dia. Terus katanya istrinya minta supaya CCTV-nya yang saya cek. geser, ya. Dan itu dibantah, Dia itu. ngecek kan, kalau dibantah yang benar yang mana gitu kan. Ya, Itu semuanya harus melalui berita acara pemeriksaan karena itu pro justisia. Kalau orang membohong berarti dia ada sanksi hukumnya memberikan keterangan tidak benar atau memberikan keterangan palsu. Nah, ini salah satu teknik penyidikan yang tentunya menunjukkan profesionalisme seorang penyidik adalah dengan cara dia sampai tidak menemukan lagi hal-hal yang bisa membuat orang bertanya-tanya. Sepanjang orang masih bertanya-tanya dengan asumsinya, maka berarti penyidikannya ini masih belum sempurna. Sehingga di sini tentunya kan Pak Ade juga, ya, Kabid Humas mengatakan bahwa penyidik masih membuka ruang apabila memang ada ditemukan atau siapapun memiliki bukti-bukti yang bisa dipertimbangkan untuk bisa membuka kembali kasus ini. Sehingga kasus ini tidak menjadi kasus yang selalu menjadi teka-teki gitu, ya. Jadi kalau saya sih berpikir mungkin penyidik sudah punya pendalaman bahwa hubungan almarhum dengan saudari V ini adalah merupakan hubungan yang privasi, ya. Karena kan ada beberapa catatan. Tapi kan ini juga dari pihak istri almarhum kan juga kaget gitu pada saat ada betul. WA yang masuk menanyakan sudah makan atau belum dengan inisial tertentu kan.
kemudian mati. Nah ini kan Betul. berarti kan ada sesuatu yang harusnya didalami dari pihak yang dianggap memiliki hubungan dengan yang bersangkutan yang sifatnya privacy. Itu ditelusuri ya, istilahnya harus identifikasi daripada identitas yang bersangkutan. Dari keluarganya kah, dari siapakah, dan lain sebagainya. Nah, nanti dan orang-orang yang berhubungan dengan yang bersangkutan juga harus diminta keterangan. Betul. Apalagi yang terbaru nih Pak, yang terbaru ini kabarnya yang si wanita yang sempat waktu disebut di press release terus dikatakan ada hubungan privasi. Kemarin si penasihat hukum juga katanya mencari tahu dan dapat informasi katanya A1 dari salah satu mantan pejabat tinggi di negara ini adalah yang bersangkutan benar-benar ini sekarang itu masuk kerja, beliaunya orang Kemenlu katanya, tapi dikawal sekarang, dikawal ketat oleh, dia nggak nyebut itu aparat atau apa, tapi dikawal ketat. Jadi menurut beliau ini, saya tidak tahu saat ini mungkin karena penasihat hukum kan harus meyakinkan ini harus dibuka mungkin ya, atau seperti apa gitu. Tapi menurut si penasihat hukum ini kan ada tanda-tanda sebagainya. Kenapa sih kok nggak segera dibuka lagi, nggak segera dilanjutkan lagi gitu? Ini bagaimana Pak kalau secara ke teori kepenyidikan gitu Pak, penyelidikan. Sekarang kan pertanyaan saya, kenapa sekarang dikawal oleh siapa? Nah, Ini kan harus kita telusuri. oke. Dikawal itu oleh siapa, kemudian mengapa harus dikawal? Oh, berarti penting itu untuk ditelusuri berarti Pak ya? Betul, karena kan ini ada sesuatu yang harus dijawab bahwa yang bersangkutan itu siapa sebetulnya. Oke. Nah, sehingga nanti akan ada teka-teki apakah ada kaitannya dengan siapa tersebut dengan almarhum. Kan itu kan harus dikaitkan dengan, kan di sini ada azas, kita gunakan azas kausalitas ya Mas Lukman ya. Ada sebab, ada akibat kan. Akibat kan sudah ada kan, yang bersangkutan sekarang sudah menjadi almarhum. Kemudian sebabnya kenapa? Nah sebabnya ini harus didalami sehingga kita bisa melihat motif yang bersangkutan atau almarhum ini apakah memang dia menghilangkan diri sendiri atau dihilangkan oleh orang lain ya. Dan kalau dihilangkan tentu harus ditelusuri siapa yang berkaitan dengan upaya yang bisa menghilangkan orang itu. Ini kan sekarang satu tanda tanya besar sama dengan Zetro ya, seperti Zetro tadi kan. Di sana masih bertanya-tanya kan motifnya apa orang ini, kenapa sampai dia harus dihilangkan di negara orang yang dia baru 5 bulan, kemudian ditembak dengan darah dingin di satu daerah, satu tempat yang banyak orangnya, gitu kan, banyak orangnya. Nah ini kan sama saja dengan yang harus didalami. Kenapa dia harus ditembak? Ya, apa hubungannya orang yang nembak ini dengan yang bersangkutan? Nah, sama juga dengan ini. Kenapa dia harus hilang jiwanya? Nah, itu hilangnya kenapa? Apakah karena keinginan dia sendiri? Tentu ditelusuri. Misalnya ada orang merasa berdosa, ada orang merasa betul-betul dia tuh putus asa. Kalau dilihat daripada rekam jejak yang bersangkutan, dia senang sekali bisa akan bertugas di satu negara yang sangat aman ya. Betul. Karena Helsinki itu sangat aman, sangat nyaman, bahkan dia menjanjikan kepada putra atau putrinya itu akan melihat aurora ya, karena di sana memang di dunia tuh yang paling terkenal di negara tersebut. Oke. Nah, ini kan ada satu hal yang tidak ada sama sekali kaitannya, relevansinya dengan dia ingin mengakhiri hidupnya. Nah ini yang masih menjadi pertanyaan bagi banyak orang ya. Tentunya saya kira memang kita harus bisa mendapatkan satu keterangan dari seorang ahli yang bisa menyimpulkan apakah dengan perbuatan yang bersangkutan wajar atau tidak. Kalau tidak wajar, kenapa tidak wajar dan apa yang harus dilakukan kita apabila kematian itu tidak wajar. Nah itu tentunya seorang ahli itu perlu dilakukan secara independen ya dari luar ya. Saya kira saya sangat menghargai dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman penyidik ya Polda Metro. Namun demikian kan kita juga tidak menutup kemungkinan kalau memang kasus ini adalah mungkin punya latar belakang lain sehingga bisa dikatakan bahwa kesimpulan sementara bahwa almarhum itu adalah bunuh diri ini bisa dipatahkan dengan argumentasi seorang pakar atau ahli lain, termasuk kalau memang ada bukti-bukti lain. Demikian. Baik, berarti
Bapak mendukung ya ada upaya-upaya atau malah Bapak mungkin kayak menyarankan untuk penyidik untuk ayo diperiksa ulang lagi atau diperiksa dilanjutkan lagi. Saya berharap bahwa pertanyaan-pertanyaan daripada masyarakat tentang keganjilan ini dapat dijawab secara transparan dan akuntabel ya. Sehingga tidak ada lagi isu-isu liar yang berkembang di luar dan orang yang menanyakan akan puas dengan keterangan yang disertai dengan bukti. Bukti itu kan bisa dengan BAP, bukti-bukti lain, apakah dari CCTV yang mungkin memang tidak dibuka kepada masyarakat. Tapi kalau memang ada permintaan dari pihak keluarga istri, nah silakan harus dilayani, itu wajib ya. Nanti dijelaskan sampai dia puas. Kalau tidak puas ya tentunya kita juga harus bisa menerima apa yang disarankan mereka untuk kita lakukan. Karena untuk pengembangan satu kasus yang misterius ya Mas Lukman, Ya. itu adalah pasti akan ada hal-hal lain yang perlu didalami sebagai kegiatan penyidikan susulan. Demikian. Baik, ketika awal ada kabar meninggal Jetro dengan ADP ini, pihak Kemenlu, masyarakat itu menilai ada istilahnya respon yang berbeda. Itu menurut Bapak seperti apa, Pak? Saya kira mungkin itu yang bisa menjawab orang Kemlu ya. Oh iya. Tapi bagaimanapun juga, Mas Lukman, bahwa sebagai seorang duta besar ya, Iya. yang kebetulan membawa diplomatnya yang terkait, tentu ini menjadi tanggung jawab bagi kita. Ya, oleh karena itu kita harus bisa mengungkap untuk misteri ini. Kalau saya masih menjadi duta besar atau pimpinan yang bersangkutan, saya kejar terus sampai saya puas. Demikian pula duta besar daripada almarhum Jetro, ini pun juga tentunya memiliki kewajiban bahwa beliau itu juga harus mendapatkan satu pertanyaan, ya harus menyampaikan pertanyaan yang betul-betul beliau puas bahwa apa yang menjadi motif kejadian tersebut. Bahkan kalau perlu untuk agar independen, duta besar bisa minta Pak Kemlu melalui Kemlu kepada Kemlu Peru untuk bisa memberikan ruang bagi penyidik profesional ya dari Polri untuk bisa mengawal sehingga kita bisa mendapatkan penjelasan yang betul-betul bisa puas dan tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Demikian, Mas. Kalau untuk yang dalam negeri, Pak, perlu nggak misalnya si Polri nanti kalau misalnya tetap pihak keluarga atau penasihat hukumnya itu tetap ngerasa nggak puas-puas, karena kemarin kan juga menyurati bahkan sampai ke puspom TNI segala. Menurut Bapak yang begitu-begitu, kalau misalnya nanti memang harus butuh dari keluarga ya misalnya, karena untuk biar yakin ini adalah sesuai tracknya itu, nanti ada pihak-pihak lain yang ikut istilahnya ya, mengawasi mungkin ya, tidak ikut mengintervensi gitu. Menurut Bapak seperti itu ini nggak sih Pak? Harus diterima atau seperti apa gitu dari? Satu tugas pokok Polri adalah melayani masyarakat. Nah, jadi setiap permintaan harus dilayani. Tapi bukan berarti menerima saja pelayanan ini, karena ini kan satu kasus ya yang merenggut nyawa seseorang, masih memiliki istri dan anak ya. Tanggung jawab tentunya harus bagaimana kita melayani kepada mereka. Jadi apapun permintaan, baik tertulis maupun lisan ya, itu harus dilayani dan harus diberikan penjelasan yang tidak meninggalkan pertanyaan-pertanyaan lain gitu ya. Nah, jadi nanti disampaikan, mungkin diterima oleh penyidik, disampaikan bagaimana proses penyidikan, bukti-bukti yang diperoleh sampai yang bersangkutan puas. Nah, itulah adalah tugas pokok daripada Polri, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Pak Ito untuk waktunya. Dan sekali lagi ini sudah kita cukup lama ya Pak Ito tidak berbincang-bincang di layar. Kabar terbaik alhamdulillah Pak Ito menjadi penasihat ahli Kapolri ya, bahkan sebagai ketua tim. Selamat, mudah-mudahan Pak Ito juga nanti bisa mungkin bisa membantu di internal Polri yang sudah baik menjadi lebih baik lagi, termasuk hal-hal yang kayak gini nih, ngambang-ngambang penuh curiga, nanti Pak Ito di dalam sana bisa membantu untuk meyakinkan para petinggi Polri maupun masyarakat atau juga siapapun lah yang berurusan ini. Begitu Pak Ito ya. Baik, makasih. Terima kasih sekali lagi pemirsa Inside Story Investigasi. Demikian tadi adalah perbincangan saya dengan
Komjen Pol Ito Sumardi mengenai meninggalnya 2 diplomat kita dalam waktu yang hampir berdekatan. Saya berterima kasih atas kebersamaan Anda selama hampir 1 jam dan tetap ikuti terus Inside Story investigasi hanya di Sindo News TV. Saya Lukman Hanafi, selamat malam. Aksi tawuran 2 kelompok pelajar ini pecah di Jalan Otista, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Belasan pelajar terlibat aksi kejar-kejaran saat dibubarkan warga yang geram dengan aksi mereka. Selain meresahkan, tawuran sudah sangat mengganggu pengendara yang